Ada ribuan orang setiap hari keluar masuk di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta. Untuk apa? Adalah untuk berburu burung kelangenan. Hari ini saya akan mendatangi salah satu produsen peternak burung merpati hias dan burung agungan, khususnya kutut puter dan terkuku hias yang ada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Beliau seorang tokoh anak muda yang giat sekali, sudah hampir puluhan tahun ini mengembangbiakkan semua jenis merpati hias dan burung agungan. Gunanya untuk apa? Salah satunya adalah untuk menyuplai kebutuhan pasar kelangenan di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta alias Pasti Yogyakarta. Seberapa hebat mereka nanti melakukan, kita akan tengok ke lokasinya. Workshopnya ada di daerah Manding. Yuk kita ke sana. Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Seberapapun kegagalan kamu di hari kemarin dan hari ini, esok adalah harapan baru buat orang yang mau berubah. Kawan-kawan, bisnis hobi di industri usaha ekonomi di Indonesia semakin hari semakin meningkat pesat pasarnya. Dan hari ini saya akan berkunjung ke satu tokoh sangat layak untuk kita liput dan sangat layak untuk saya publish ke kawan-kawan semuanya, karena bisnis ini di samping menekuni bisnis hobi, bisnis ini adalah termasuk bisnis anti mainstream, bisnis yang jarang sekali dipakai, diambil, ditekuni oleh kawan-kawan yang lain. Bisa dibilang bisnis ini satu dari 1000 orang pelaku bisnis yang ada. Apa peluangnya? Bocorannya adalah bisnis burung hias, khususnya merpati dan agungan. Agungan ini ada kutut, ada deruk, ada puter. Nah, kira-kira 3 item itu. Siapa tokoh kita hari ini? Beliau adalah Mas Ervan Soleh Hantara, atau yang lazim Prawiro Bedfam atau Prawiro Doro, orang-orang Bantul menyebutnya. Biar tidak terlalu lama, tokoh kita ada di hadapan saya. Sugeng siang Mas Ervan, Mas Prawiro. Sugeng siang Om, monggo Panjawo. Selamat berkunjung di peternakan saya yang kecil mungil untek-untekan. Monggo. Dan dia bilang kecil untek-untekan, tapi kalau kalian tahu bisnis ini udah menghasilkan rumah, mobil, pergi ke Mekah, dan yang terakhir adalah mampu membangun joglo untuk sebuah kafe. Keren nggak? Makanya layak untuk kita publish ya, biar kawan-kawan semuanya mengetahui detail-detail informasi ini. Syukur-syukur menjadi inspirasi. Minimalnya kayak kalian butuh burung merpati hias atau agungan hias, inilah stok gudangnya. Begitu Mas? Iya, kurang lebih begitu. Saya minta diceritakan dulu Mas, panjenengan profil sederhana usahanya menapa Mas? Kalau asli saya itu kan pengennya di kerja atau bisnis di konstruksi ya, karena apa? Kayak gedung, jalan raya, bendungan, dan
konstruksi lah istilahnya. Intinya seperti itu waktu sekolah. Makanya saya sempat ngambil pendidikan itu STM, ambil survei pemetaan yang waktu itu kan ada program sertifikasi nasional zaman eranya Pak Harto. Cuman juga karena zaman eranya Pak Harto juga, saya nggak terlaksana juga karena waktu itu ada Krismon, lengser. Akhirnya setelah Krismon saya mencoba untuk kembali lagi di dunia konstruksi, walaupun kemarin-kemarin setelah lepas lulus STM saya kerja-kerja di konstruksi juga, udah sampai Jawa Timur, Sekitaran Malang, Sekitaran Medion itu udah dari water treatment sampai generator sampai bangunan air, bangunan gedung udah ikut semua. Itu ya? Sebenarnya itu Terus jauh di belakang itu sampai akhirnya memilih ini karena Krismon kita waktu itu pengangguran, nggak ada pekerjaan sulit sekali. Naluri saya itu kan bangkitnya itu ketika ini hobi, saya pengen ada hiburan, hobi dulu, terus ya nunggu gawian sama ini. Tapi memang kalau dirunut dari awal itu tidak serta-merta langsung ke hobi. Jadi saya setelah nganggur itu saya membuka usaha-usaha kecil-kecilan, saya distribusi makanan kecil dan snack dan coklat-coklat itu. Termasuk kue-kue saya distribusi ke toko-toko, kemudian setelah itu saya nikah, baru kemudian ke dulu masih main ke dunia seluler karena saya pikir bisnis teknologi itu akan update dan akan asik gitu. Ternyata dan pada akhirnya jatuh cintanya adalah ke merpati sama masih perlu waktu dulu. Jadi setelah saya pikir kok di dunia teknologi dan informasi tadi kok malah keteteran, tidak cocok dengan karakter saya wong desa, malah gitu waktu itu bangkrut. Jadi pilihan apa mas? Pertimbangan apa sehingga memilih merpati sama aku? Karena waktu itu sebetulnya bukan memilih ya, saya memang dari kecil senang hobi, termasuk merpati, pin, anggungan ini kayak puter dan kuku, puter itu dari kecil udah senang. Jadi memang waktu stres kondisi sampai akhirnya menyaring yang lain, memilih yang dua ini. Akhirnya pertimbangannya apa? Kalau pertimbangan setelah melihat ini kan untuk anggungan ini kan kita lihat di Indonesia ini kan masyarakatnya masyarakat yang pengen ada sesuatu hiburan. Kalau kita orang Jawa itu kan ada semacam falsafah ya, ketika kita udah mapan itu kan punya kekuasaan, terus punya usaha yang lancar, punya pendamping atau istri, kemudian punya adijaya atau kesaktian. Kalau biasanya orang nyebutnya itu ada curiko atau senjata, terus ada orang punya kendaraan mewah atau kebanggaan tersendiri atau diistilahkan dengan turonggo kalau dulu jalan ya. Akhirnya kan ketika semua itu sudah terlaksana, kekuasaan ke wanita kemudian macam-macam sudah didapat, dia butuh hiburan yang sampai mendasar di luar wanita dan kekayaan tadi, dia butuh rengang-rengang. Artinya di situ ada pasar ya? Ada pasar, dan ini pasar itu dari zaman dulu sebelum penjajahan sampai penjajahan sendiri kan, kalau lihat foto-foto di era itu kan ada di foto-foto ada orang dagang burung, ada dagang anggungan itu di sampingnya ada londo, ada WOC itu masih ada. Terus sampai sekarang era informasi tetap ini eksis terus dan sampai akhirnya mas, bisnis dimulai ya, saya sama anggungan ini. Nah, yang dikembangkan apa mas? Di merpatinya apa? Di agungannya apa? Kalau saya itu kan cenderung pencinta keindahan. Jadi kalau yang suara itu terus terang saya kurang peka, walaupun saya memang nggak begitu paham dengan karakter suara yang bagus sih, seperti apa intonasinya, seperti apa. Kalau kita udah masuk suara kan ada ini masuk slendro, ini masuk pelok gitu kan. Orang-orang itu saya nggak peka itu yang slendro yang bukan burung suara ya, tapi suara tetap ada keindahan, warna biru, keindahan. Terus merpati juga saya seneng merpati hias. Terus yang ke anggungan sendiri saya milihnya ke anggungan hias juga yang kayak
terukur mutasian warna puter yang blorok atau putih jambul. Jadi di samping memang apa ya, dilihat warnanya sudah enak, suaranya sebetulnya juga wajar dan tidak jelek-jelek amat. Terus yang paling nyenengke itu adalah tidak perlu waktu untuk menjualnya. Karena burung suara kita harus candalke 6 bulan, 3 bulan baru atau 1 tahun baru bisa karakter suaranya seperti apa ada jual. Jadi baru bisa bandrol harga sekian, ini bagus, ya ini jelek tapi udah nggak bisa lakukan sama hias enggak ya? Nah, kalau hias, nah kita meletak atau ngelotos saja kayak gini ya, kayak gini kayak belakang itu udah kelihatan warnanya udah kayak gini. Nanti suaranya kayak udah siap jual berarti Mas? Nah ini maksudnya harga kayak gini udah kelihatan harganya. Wah ini udah ada harganya. Kalau burung warnanya biasa kan kita nunggu suaranya bagus enggak. Nah kalau ini warnanya udah tebal ini. Dan seperti ini memang mudah banget. Jadi mudah banget. Jadi dari pakan aja sendiri kita murah banget ya dibandingkan yang ngapunten burung yang tangkapan hujan dan sifatnya itu ocehan atau yang pemakan bijian, pemakan serangga atau pemakan buah. Ini lebih enak karena ini memakan bijian. Cukup tangkap apa itu asinan buat duit sama sarang minum udah selesai. Sandang kecil udah cukup. Mungkin kalau ya, ini hanya seukuran ukuran 60 kali 40 itu udah cukup. Kalau ini ratusan kawan-kawan semua, ratusan. Mas kalau boleh dibilang, apakah stok di Prawiro Farm ini untuk semua jenis agungan itu sudah ada semua dalam formasi warna? Kalau formasi semua jenis belum ada. Belum komplit ya sebetulnya. Belum komplit kalau kita bilang. Sebanyak ini belum komplit ya? Belum. Kalau nanti yang kalau di katalog ada berapa ratus tuh macamnya? Nggak sampai ratusan, memang jenisnya puluhan. Cuman mutasi-mutasi warna itu di Indonesia bahkan di khususnya di tempat saya itu memang belum bisa kayak komplit karena kan hampir tiap tahun ada muncul mutasian warna lagi dan itu ada. Mutasi warna itu kita produksi sendiri atau ambil sudah induknya seperti itu? Udah ada bawa gennya. Jadi dulu induknya bawa gen mutasi warna tertentu sama indukan lain bawa gen mutasi warna tertentu. Nah ini yang menjadi menarik adalah ketika gen tadi kan saling menyimpang. Kalau warna normalnya kan ini type-nya seperti ini. Ketika warnanya menyimpang kemudian dikawinkan sama yang warna menyimpang dikawinkan sama warna menyimpang, akhirnya penyimpangan itu akan terjadi lagi mungkin di matanya, mungkin di bulunya. Mungkin kalau yang pernah kita kerjakan di sini contohnya ini nggak selalu sama ya Mas? Nggak selalu sama, mengalami variasi warna, variasi sama, muncul lagi gitu. Oke. Mas sekarang saya minta dihitungkan. Katakan kalau orang beli induk sepasang, kemudian kita beli dengan harga berapa sampai akhirnya di rumah di breeding dapat berapa bulan lahir, kembali modal berapa bulan? Kalau kembali modal hitungan seperti itu kalau ambil indukan nggak sampai tahunan ya. Paling kalau lancar itu 3 bulan udah balik modal, 4 bulan berikutnya udah untung. Itu 3 bulan udah balik modal. Bahkan bisa lebih cepat. Karena contohnya gini. Contoh mas simulasinya. Contohnya gini. Satu pasang berapa juta? Misalnya kita pakai warna yang ini aja lah ini. Oke, ini ya. Ini silver pasangannya puter silver bukan putar, ini terkuku. Ini terkuku silver. Jantannya terkuku silver, betinanya split silver. Nah ini kita pakai hitung-hitungan modal aja murah ya. Hitung-hitungan modal murah aja, ini betinanya kita hitung 1 juta, jantannya 2,5. Ini modalnya 3,5. Modal 3,5. Ini kalau dewasa seperti ini, nanti pindah kandang dengan kondisi seperti ini, kandang kiri ditutup atau kandang besar, dia adaptasi paling cuma seminggu 2 minggu. Nanti di minggu berikutnya, minggu ketiga dia udah nelor atau minggu terus dia dari angkrem sampai netes itu cuma butuh 16 hari. 16 hari sampai netes sampai muncul sampai itu cuma butuh 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya, jadi kalau dihitung tadi pindah 1 minggu terus tambah terus sudah langsung nelor itu udah tambah 16 hari lagi terus tambah 1,5 bulan sudah bisa jual. Itu kalau anaknya biasanya kalau karena kan sama dengan induk silver sama split silver banyaknya keluar silver semua. Tidak keluar ganteng. Silver ini berarti silver kayak gini. Ini harga biayanya kurang lebih
1,5 untuk biaya 1 ekor. 1 ekor. Nah, Itu sudah mandiri ya? Sudah mandiri. Bahkan Ini 3 juta berarti ya? 2 juta, ada kadang 2 juta. Kalau dia nanti per ekor 2 juta, sepasang udah 4 juta. Malah udah balik modal di bulan kedua malah nggak sampai bulan ketiga. Hitungannya kasarnya seperti itu. Setahun bisa berapa kali? Kalau produksi? kalau normal itu kali kan 1,5 bulan baru muncul lagi ya. Jadi apa baru terjadi nanti sekitar 10 sampai 12 kali kalau normal. Iya. Cuman di sini kita bikin abnormal. Jadi abnormalnya itu apa? Kita bikin di babuan. Nah, terus ketika di babuan biasanya kan orang cenderung oh ini nanti induknya rusak atau apa. Sebetulnya saya juga di sini itu ada saya pengalaman bertahun-tahun dan riset dibantu istri seorang apoteker yang paham tentang jamu-jamuan dan herbal Indonesia. Saya punya warisan membuat jamu itu dari turun temurun, kemudian tak konsultasikan sama ahlinya yaitu istri yang benar-benar ahli herbal itu, tak kombinasi ini dengan kita kasih jamu, misalnya kita yang begini jamu suburan dan tanya kasih jamu giling, itu umur produksinya makin panjang dan tidak terkendala dengan telur selalu diambil, jadi bisa kita pakai. Oke, keren ya. Ini yang terakhir ini, Mas, menekuninya udah sangat lama sekali dan hasil yang didapatkan juga luar biasa banyaknya. Kalau dihitung materi, itu belum dihitung kepuasan batin yang luar biasa itu. Nah, pertanyaan saya, Mas kok bisa kuat menekuni ini? Spiritnya apa? Biar teman-teman Kalau apa yang dunia kayak gini itu kan penting kita senang. Jadi kalau kita senang lihat burung ini, kita kalau milih masuk kandang, kalau orang tidak senang wah stres lihat burung, malah stres lihat burungnya nanti nggak terawat. Tapi kalau kita masuk udah netes, wah dilihat, nanti timang, baik itu merpati, baik itu terbuku, saya masuk kandang senang, walaupun akhirnya nanti bisa berjam-jam juga untuk senang ya, gitu ya. karena senang. Kalau dihitung kerjaan di sini nggak akan selesai sehari untuk merawat ini, tapi kalau dihitung kecukupan paling 1-2 jam udah selesai, cukup kita bisa aktivitas yang lain. Oke, terakhir kawan-kawan semuanya, kalian pengen belanja toh? Nah, biar beliau yang menceritakan. Keistimewaannya Prawiro Herbal apa, Mas? Sehingga orang-orang harus belanja di sini. Tempat sini itu kalau belanja dengan modal murah, dengan modal seplitan, kita bergaransi. Jadi dia turunannya terang jelas. Kalau saya pengen main warna kayak ini, saya pengen nyetak warna ini, tapi modalnya cuma murah-murahan misal gitu. Cuma modalnya 1 juta atau modalnya cuma berapa? Kita sarankan dengan warna gilded dengan dia membawa gen warna. Nah, dan itu nanti garansi juga jantan betina. Misalnya kalau normalnya kita prediksi 6 bulan udah produksi dari ambil bijian, kalau belum produksi konsultasi gratis sampai produk. Terus nanti kalau terjadi jantan-jantan atau betina kita ganti. Wih, cepat belanja ke sini ya. Oke, terakhir Mas, mohon dikasih informasi ini letaknya di mana, kontak person. Ini di Jalan Manding Selatan, Dusun Manding Gandean, RT 3, Trenggalek Bantul, kecamatannya Bantul, kemudian kelurahannya juga, kabupatennya juga Bantul, Yogyakarta. Untuk kontak personnya bisa di WhatsApp 081 22 752 987. Kalau di IG-nya sama Facebook-nya Prawiro Herbal. Prawiro Herbal. Kawan-kawan, terima kasih sudah nonton video ini. Yang jelas manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah Tuhan akan meridhoi. Terima kasih. Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Godang Wiyadi.